bertahan. Pemain-pemain dari Boom sudah regroup. Akan ada usaha untuk membalaskan dendam dari seorang Frenzy. Tapi Elimination Feeds menunjukkan Zeta sudah mulai berinteraksi dengan Reizi. Ada pertemuan jarak jauh. Mereka karena nggak langsung nge-push gitu aja. Jadi memang kayaknya dari Voin, Team Secret, BTR ini bakal colek-colekan aja satu sama lain, jauh-jauhan. Ya, cuman colek-colek dari jauh, tapi colek-colek dari jauh juga terjadi di mana Yami dengan granatnya yang berbicara untuk bisa mendapatkan knockdown. Red yang akhirnya mereka balaskan menuju ke arah Bowzy. Langsung dieksekusi. Poin kedua untuk Boom Esports. Smoke di pop up guna untuk menutup angle supaya bisa ada looting yang nyaman yang bisa mereka dapatkan. Dan Circle ternyata masih ngedonat, Jel. Iya. Fokusnya udah pasti ke area crater ini sih, crater fields yang udah rame. Bahkan dari OJTH dengan Sidal dari tadi tuh masih dari stage ketiga, stage masih saling deket-deketan. Tadi mereka masuk dari arah kanan, saat ini mereka muter, sama-sama muter masuk dari arah jam 6. Sementara dari 69 bermain lebih sabar dan bisa bertahan lebih lama kalau kita lihat sejauh ini. Setidaknya sampailah ke stage kelima. Dan kalau kita ingat kemarin juga stage 6 itu isiannya udah dikit. Iya. Sekarang stage 5 mau masuk stage 6 masih banyak, masih ada 12 tim. Ini kalau ngedonat lagi sih nggak nutup kemungkinan masih akan tetap rame ya sampai ke stage ke-7 nanti. Tapi kayaknya dari OSJT nggak ingin semua berkumpul di sini karena mereka langsung menghajar dari atas dan bawah. Membuat CD tiba-tiba selesai, CDAL. Selesai tanpa adanya elimination sama sekali dan worth it untuk si OJTH. Mereka nunggu lama banget untuk inisiasi fight-nya. Kayaknya nungguin si Cedal atau Sidal itu turun dari bagian atas gitu. Dan tadi juga melihat adanya sebuah pergerakan dari Boom. Langsung mereka berusaha untuk ngambil bagian arah jam 12-nya. Sama halnya juga dengan E-Arena. Akan masuk sebentar lagi dari arah jam 12. Di tengah udah rame banget sih. Udah ada kayak satu garis lurus itu isinya orang-orangan semua. The Xavier dari tadi juga belum megang siapapun, belum nyolek siapapun, sama halnya juga dengan Voin Donkey. Tem Entertainment pun sama, 3 tim yang masih 0 eliminations. Ya, dan Boom kali ini mereka sudah mulai berdekatan. Semakin dekat posisi mereka dengan E-Arena. Belum ada baku tembak yang mereka lakukan, tapi kayaknya udah pada saling sadar antara Boom dan juga E-Arena kali ini. Satu pantauan dari NC2 melihat ke arah belakang, sebuah tracking dia lakukan, damage masuk tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan ini adalah replay di mana tadi Alliance dipulangkan dengan kegembiraan tentunya bagi tim Osja. Bentar deh, kenapa sih kalau teriak tuh harus maju ke depan palanya? Siapa gua? Nggak semua orang itu yang teriak-teriak. Soalnya gue juga ngerasa tadi. Gitu. Coba deh kalian yang di rumah, kalau kalian teriak palanya harus maju gak sih? Kayak, woi rata gitu. Harus maju ya? Itu kayaknya lu nggak bisa sadarin dah. Itu Iya. di bawah alam bawah sadar lu, cuy. Tau gak sih kayak si Cepmek itu gaya palanya gitu. Ke depan Iya, gitu. cuy. Coba Iya, deh. cuy. Ya kan itu kayak Nonton refleks. bola juga gitu tau tanpa lu sadarin. Emang kalau teriak Nonton maju? bola kalau Gue enggak. ah gitu pasti Jel. Iya. Emang lu kalau ada gregetan lu jedotin pala lu ke belakang kan enggak kan? Kadang sih. Coba teman-teman yang lagi Nggak nonton bisa diselamatin lagi nonton PMSL, kalau kalian lagi greget tuh gimana posenya ya, sambil melihat juga dari arena, melihat menuju ke arah Boom, masih ngelok-ngelok aja, ngunci-ngunci aja. Kalau buat netizen mah gue tahu kalau mereka lagi ngeliat satu momen greget terus nggak sesuai ekspektasi, keselnya mereka ganti channel. Oh, ganti channel. Ngetik sih biasa di live chat Ah, sih, ngetik dulu Tar, tar, dah. tar, tar, Minimal ngetik dulu baru ganti channel tuh biasanya tuh ya. Benar-benar. Nah, zonanya masih ngedonat. Ngedonat lagi. Tapi DX di tengah, BTR di tengah, dapat rumah-rumahan juga, compound 69 dapat bagian pinggirannya. Boom sama E-Arena akhirnya udah dapat nih. Mau kemana arahnya udah dapat. Karena mau tidak mau harus dijalani saat ini Team Secret dengan 2 pemain sudah memegang granat siap menjadi jebakan. Akankah kena atau tidak? No Bonbit dapat 1. Tapi ternyata trading knock yang terjadi kali ini cukup efektif dan retake berhasil dilakukan oleh Boom. Cepet ya, walaupun ada 1 korban jiwa tadi karena memang ada timing niche yang dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Gangguan dari Bigetron datangnya terlambat, tapi kelihatan dari arah jembatan lagi, dari arah jendela sebelah kiri. Sejak kapan jendela mirip sama jembatan? Ya kadang-kadang memang nggak bisa terkontrol ya kecepatan mulut ini dengan apa yang kita lihat di layar kaca juga. Tapi Reizi baru saja melakukan looting, belum di-reload tentunya dari M4-nya. Dan Boom ngedapetin 1 area yang cukup nyaman bertetanggaan kali ini dengan tim Voin. Tapi masalahnya di sini ada E-Arena juga sih.
udah mengintai dari kejauhan menuju ke arah tempat dari boom. Cuman belum dieksekusi. Ya, kalau kita lihat ini kayak bakal lama sih nge-hold di satu titik, orang udah pada punya tempat masing-masing, colek-colekan aja. Syukur-syukur ada satu granat yang bakal bisa knockdownin lawan. Makanya dari Arena masih mencoba juga untuk spekulasi-spekulasi manis ke arah bagian depan, belum ada satu korban jiwa yang terpantau. Bahkan kalau kita bisa ceritain di bagian mini map, stream mapnya ya, semuanya tuh geraknya tuh cuma kecil-kecil gitu loh. Iya. Gerakan kecil-kecil. Kecil-kecil yang penting maju ya. Iya. EA aja yang ngedeket ke arah boom belum semuanya. 2 orang masih dijadiin watchtower di arah belakang. Biasanya watchtower cuma 1, ini 2 pemain loh. Dijadiin watchtower dan akhirnya Joker melakukan regroup menuju ke arah NC2 dan juga Sakura. Berarti hanya meninggalkan 1 pemain yang tersisa di arah belakang untuk EA. Ya, EA masih menjadi EA. Dan The Savior pun juga masih ngehold aja. Ini mau geser kemana pun semua jongkok doang cuy. Ngeker, jongkok, download info. Nah itu tuh baru kelihatan ada satu tembakan dibuka. The Savior berhasil untuk menggertak pemain-pemain dari 69 yang berada di bagian luar. Ini kalau 69 udah kena gertakan gini, temponya rada hilang bakal agak susah. Karena yang knockdown itu pemain yang paling belakang, God Prince. Tapi harusnya masih aman sih, obstacle-nya banyak, ada smoke juga. Jadi supposed to be God Prince masih bisa diselamatkan sembari melihat satu granat yang sudah mulai dilontarkan dari bagian dalam, belum kena pemain-pemain dari E-Arena, tapi setidaknya itu adalah taktik ancaman untuk membuat E-Arena tidak mau terlalu dekat. Ya, mungkin belum kena semuanya, tapi seenggaknya ngasih ke arah 2 pemain EA lah. Dan God Prince nggak terselamatkan lagi ternyata karena ada angle dari DX tadi untuk melakukan sebuah finish. 1 poin lagi bertambah menuju ke arah DX atau poin pertama bagi DX sampai di menit ke-24 kali ini. Dan tempo benar-benar lambat banget loh. Iya. Karena semuanya punya hiding spot yang perfect menurut mereka. Ya itu, nggak ada angle yang bocor sedari tadi. Selain bocornya Zero. Tapi Nah ini. kita lihat Kagendra komit kah Kagendra menuju ke arah pemain-pemain dari Osja Thailand. 1 down, Acul terkena TBS dari Chopper QQ, bahkan Ichan pun ikut-ikutan rata. Kagendra gagal mereka untuk bisa melakukan retake. Ini Osja kayaknya tim yang nggak bisa tahan lama buat fight ya. Makanya mereka pengennya cepet gitu. Tadi Alliance juga mereka ratain cepet. Sekarang Kagendra mereka ratain cepet, gak tahan lama mereka buat fight. Coba dah, ada long fight, mereka pasti kalah. Coba Gus, gimana Gus? Yang tadi Kagendra ke Osja. Minim info kah? Nggak bisa sih karena Tiren Miramar juga ya. Minim info mungkin bisa jadi ya, titik-titik di Miramar juga kekurangan informasi, belum juga ada hambatan-hambatan tembakan dari tim lain. Menurut gue Kagendra mungkin agak setengah hati untuk melakukan fight. Ya, jadi secara decision mungkin yang panjang tadi agak kebingungan. Kalau cepet, karena ada satu fakta juga memang mereka juga dilatih untuk melakukan fight yang jadi mungkin agak lupa dengan esensi fight yang bermain catur. Entah pemain frontline pindah ke belakang, entah pemain yang belakang akhirnya pindah ke pinggir. Itu mungkin esensi yang seperti itu untuk long fight mereka agak lama dan itu mungkin agak mesti dilatih nanti lagi. Oke, jam terbang berarti ya. Jam terbang di PMSL. Oke, have fun. Have fun. Have fun. Have fun. Berarti rotasi mereka kurang have fun. Apa terlalu have fun yang barusan tadi Gus? Miscalculation sih, lebih ke arah miscalculation. Terus juga tadi kayaknya terlalu cepat, kaget juga. Soalnya DBS kan tadi kalau misalkan dilihat pulangnya pemain-pemain dari Kagendra, tapi tiba-tiba habis hening, tiba-tiba langsung rusuh point Donkey dengan Osja bertemu kembali. Ada E-Arena juga mengganggu dari bagian kejauhan, crossfire satu sama lain. Ini nggak bisa dibilang clash tim ini lawan tim ini. Karena yang lagi clash siapa, tiba-tiba ada yang nembak dari bagian kejauhan. Kalian bisa lihat sendiri lah di bagian elimination feeds. Yang ngenokin BTR yang dapat elimnya tim lain, yang ngenokin tim lain BTR yang dapat elimnya. Lagi tembak-tembakan di mana tiba-tiba Boom Esport yang pulang ke arah lobby gitu. Benar. Jadi kayak nggak fokus ke satu tim di depan doang. Awareness sih lagi-lagi yang memang menjadi kuncian juga. Satu pemain dimainin split, itu infonya harus masuk ke teman-temannya. Nggak cuma split, cuma tahu lu simpan sendiri informasi buat diri lu sendiri. Ya percuma juga nge-split buat apa gitu kan. Tapi 7 tim saat ini yang masih bertahan, hanya tim Bigetron yang masih lengkap dengan 4 pemain. The Xavier sama E-Arena sebenarnya masih 4 ya, cuman masalahnya 1 knockdown. Kalau Parajin bisa diselamatin ya balik lagi jadi 4 pemain. Ya apalagi BTR kalau kita lihat dari tadi mereka benar-benar jadi magnet zona dan mereka keluar dari komponnya untuk menghajar OsJTH dan menghajar Void, tapi malah tiba-tiba Bigetron yang harus kehilangan 2 anggota mereka. Ter-takedown sudah, ada proses evakuasi yang sedang mereka lakukan di tengah pertempuran yang terjadi juga dan Void
meningkatkan agresivitas mereka begitu mereka mendapatkan informasi, begitu mereka mendapatkan momentum tracking dari bagian belakang dan Rezak kembali lagi bisa mendapatkan korban berikutnya untuk Bigetron. Tinggal satu yang tersisa, dua ternyata yang tersisa, tapi kayaknya bener-bener tinggal satu pemain Bigetron yang tersisa kali ini. Ya, karena terabsen kembali oleh Rezak dan Potito, tapi Wah, ternyata Red Bull Evo. 3-point shot dari bagian atas gunung. Lihat ke arah bagian bawah, mateng banget itu, well done banget untuk nades-nya. Bikin Void agak sedikit kehilangan tempo, tapi The Xavier sudah kedatangan tamu tidak diundang. Harus disapa-sapa dulu lah bre. Ternyata hanya para Jin yang bertahan. Last man standing harus menyelamatkan nyawa dari The Xavier. Apa yang bisa dilakukan 1v2 situation, dan kali ini menjadi 1v1 situation karena ada Arena join the fight juga dari bagian belakang. Timpukan granat demi granat membuat mereka semua kalang kabut. Ada yang berusaha untuk healing terlebih dahulu, tapi Team Entertainment mereka berhasil untuk tarik mundur ke belakang kontainer. Tapi lihat dari X revive-nya berhasil, tapi dua pemain dari EA sudah mulai masuk, sudah mulai mendekat. Kali ini tembak menuju ke arah dalam, ada satu molotov juga yang dilemparkan. Semakin tipis pergerakan dari DX, mereka bakal dibakar hidup-hidup. Satu orang ter-take down dengan sebuah molotov yang dilemparkan oleh NC2. Tapi masih ada last man standing dari The Xavier, berada di arah corner, akan dikejar, diintip, dan para Jin selesai. Sepele untuk EA. Ya, itu dia Arena yang berhasil untuk menjadi terparty, tapi di bagian kanan bawah seru banget cuy. Void Donkey berhadapan dengan Bigetron, tapi apa daya Bigetron hanya menyisakan satu yang terakhir, Snape. Walaupun tadi sempat gue lihat Snape mendapatkan satu pemain Void, tapi tradingnya nggak cukup. Satu lawan 3, nggak ada balasan lain, tapi yang bisa melakukan balasan adalah Arena. Joker melempar granat ke arah bagian depan dan selesai kembali satu tim. Team Entertainment pulang menuju ke arah lobby dan hanya menyisakan Void Donkey dan juga Arena 2 melawan 4. Kalau ke revive, tapi kayaknya ke revive Ke ya. revive, pasti. Berarti 2 melawan 4, combo antara Rezak Potato untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari EA yang ada di arah bawah sana. Sebuah granat dimasak, Potato berusaha untuk bisa mendapatkan satu, tapi hanya sebuah splash damage yang diberikan ke arah Joker. Joker pun masih bertahan, Potato melemparkan sebuah smoke guna untuk menutup vision dari arah EA. Tapi Rezak harusnya dia ngelihat ke arah kiri, tadi ada yang bergerak, tapi Rezak melemparkan granatnya ke arah depan dulu karena ada step yang terdengar. Potato sudah mulai naik juga berusaha ke arah atas. Joker sudah selesai melakukan healing. Joker akan naik, tapi ada smoke yang membutakan vision dari seorang Joker. Tapi Joker naked dan bisa mendapatkan satu through the smoke yang akhirnya membuahkan hasil satu knockdown. Dan tinggal sendiri saja untuk seorang Rezak selesai. Dan EA berhasil mendapatkan chicken dinner di game yang kelima Miramar pertama. Yes, Arena akhirnya mereka masih melanjutkan tempo yang bagus yang sudah terjadi di group stage kemarin. Bahkan dari game-game awal juga melihat Arena ini selalu survive sampai ke late game at least ya.